Saya serahkan gulungan wayang sebagai tanda terima kasih telah dibukanya P5RA untuk kelas 7. Acara selanjutnya yaitu penampilan pertama dari santri kelas 9 MTS Muhammadiyah Al-Muhajirin Patuk atas nama Natasha Mulyana Insani dan Nur Aini Ramadhani yang akan membawakan lagu yang berjudul Sotya. Kepada Ananda dipersilakan. Dasar ayu parasmu kang tanpa layu, nanging kacaning ati yo mong dika kang sawiji. Langit bumi kang nyekseni nalikane ngucap janji ana ladi. Yo siji sesotyaku pemanikku wong kang mas wong bagus banyuwanku uga kang mas ora lali marang janji setiamu. Nanging kabeh muspra eling kalamun pupus sing tresno. Wis tak coba lalek kesliramu, nanging tak lali-lali tanpi
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pagelaran wayang kancil dari kelompok 2. Silakan anak-anak kelompok 2 untuk mempersiapkan pentasnya. Caritane wayang Jawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Kancil dan Siput. Pada suatu hari ada seekor siput yang sedang mencari makan di hutan. Pada saat itu juga ada kancil yang sedang berjalan-jalan dan melihat siput yang sedang mencari makan. Ia pun menghampirinya. Hai siput, kamu mau kemana? Aku sedang terburu-buru ingin mencari makan. Terus kalau kamu terburu-buru, kenapa tidak berlari saja? Ini aku sedang berlari dengan sekuat tenaga. Lama sekali larimu siput. Siput pun marah karena diejek dan ditertawakan oleh kancil. Kemudian siput pun menantang kancil. Hei kancil, bagaimana kalau kita lomba lari saja? Aku lomba lari denganmu. Jangan membuatku tertawa. Sudah pasti aku yang menang. Jangan sombong dulu. Kita lihat saja besok siapa yang akan memenangkan perlombaan ini. Sudah pasti aku yang menang. Jangan mimpi kau. Kemudian siput pun pulang ke rumahnya. Pada malam harinya, siput dan teman-temannya menyusun rencana untuk mengalahkan si kancil pada perlombaan esok harinya.
Siput pun mendapat ide untuk mengajak teman-temannya untuk mengalahkan si kancil, yaitu meminta teman-temannya untuk berbaris di dalam sungai sepanjang lintasan yang akan dipakai untuk perlombaan. Keesokan harinya, Siput dan teman-teman dan kancil pun bertemu dengan kelinci, kura-kura, dan monyet untuk menjadi juri. Mereka sudah berada pada garis start atau garis awal perlombaan. Perlombaan pun akan dimulai setelah kelinci menghitung pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kancil pun berlari dengan penuh semangat sambil menyombongkan dirinya. Lambat, coba kejar aku. Siput pun tak menghiraukan hal itu. Dia tetap berlari dengan penuh semangat. Sambil berlari, kancil menengok ke belakang dan melihat siput yang tertinggal jauh. Kancil pun beristirahat di bawah pohon apel. Ngantuk, tidur dulu ah. Sambil menunggu siput, dia masih jauh. Kancil pun tertidur. Sementara siput terus berlari dan masuk ke sungai untuk memanggil teman-temannya. Hoi teman-teman, perlombaan sudah dimulai. Beritahu teman-teman yang lain agar semua muncul di lintasan lomba dengan berbaris agak berjauhan, dan yang berada di paling ujung agar segera berada di garis finish. Siput pun segera melaksanakan tugasnya masing-masing. Berbaris agak berjauhan di sepanjang lintasan perlombaan. Dan seekor siput sudah berada di garis finish. Setelah tertidur beberapa saat, kancil pun terbangun karena kejatuhan buah apel. Aduh, apa ini?
siapa yang melempari aku buah apel? Dan dia baru teringat kalau dia sedang berlomba lari dengan siput. Kancil pun berlari lagi. Dia melihat siput masih berjalan di depannya. Aku tinggal tidur saja, kau masih lambat. Tertawa terbahak-bahak tanpa sadar, di depannya sudah ada siput yang lain. Jangan senang dulu, aku sudah di depanmu. Ayo kejar aku. Kancil setelah mendekati garis finish, ia bersantai sambil tertawa-tawa tanpa memperhatikan di sekitarnya. Aku pasti menang, siput lambat. Sesampainya di dekat garis finish, alangkah terkejutnya Kancil karena siput sudah lebih dulu berada di garis finish. Dan juri pun mengumumkan bahwa pemenang perlombaan ini adalah siput. Atas nama Dewan Juri, kami umumkan bahwa pemenang perlombaan ini adalah siput. Selamat kepada siput yang telah memenangkan perlombaan ini. Semua penonton pun bertepuk tangan bahagia. Sementara Kancil menahan malu yang luar biasa. Amanat. Yang pertama, jangan sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Yang kedua, dalam kehidupan ini kita harus bekerja sama dengan baik. Sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pagelaran wayang kancil kelompok 1. Silakan kelompok 1 dipersiapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan sebuah cerita yang berjudul Kancil dan Buaya. Selamat menyaksikan. Kancil dan Buaya. Di tepi sungai yang lebar dan deras, sekelompok buaya berjemur di bebatuan. Sementara Kancil mengintip dari balik semak-semak. Merasa lapar dan butuh menyeberang ke sisi lain sungai. Kancil berbicara dalam hati. Lapar banget nih. Tapi gimana ya aku bisa menyeberangi sungai ini? Oh iya, aku punya ide. Kancil berjalan mendekati segerombolan buaya yang sedang berjemur. Hai buaya-buaya yang perkasa, gimana kabar kalian hari ini? Buaya mengangkat dan melihat Kancil dengan tatapan tajam. Apa yang kau inginkan, Kancil? Jangan kira kami tidak tahu kalau kau suka berdusta. Kau kecil, kami kira kami bisa saja memakanmu sekarang. Beraninya kau mendekat. Kancil tersenyum penuh percaya diri. Oh tidak dong buaya yang kuat, aku tidak datang untuk mencari masalah. Aku malahan datang dengan kabar baik. Aku tahu di seberang sungai ini ada tempat penuh makanan lezat. Tapi sayangnya aku tidak bisa menyeberangi sungai tanpa bantuan kalian. Makanan lezat katamu? Seperti apa makanan itu? Banyak sekali buah-buahan manis dan daging-daging segar. Cukup untuk membuat kalian kenyang selama berhari-hari. Dan apa untungnya bagi kami membantu seekor kancil kecil seperti kamu? Aku akan memberitahu kalian di mana tempat makanan itu. Jika kalian mau membantuku menyeberangi sungai ini, kalian hanya perlu berbaris di sungai agar aku bisa melompat di punggung kalian. Bagaimana? Buaya-buaya mulai berpikir keras. Jika apa yang dikatakan Kancil benar, kita bisa berpesta. Lagi pula, Kancil ini kecil. Tak mungkin dia bisa melawan kita. Buaya menatap Kancil dengan penuh curiga. Baiklah, Kancil, kami setuju. Tapi jangan coba-coba berdusta pada kami, atau kau akan menyesal. Kancil tersenyum lebar. Tentu saja, aku takkan berani. Ayo berbarislah dengan rapi agar aku bisa menghitung dan melompat. Buaya-buaya mulai berbaris di sungai, membentang dari tepi ke tepi. Kancil melompat di atas punggung buaya sambil berpura-pura menghitung. 1, 2. Sambil berjalan dari satu buaya ke buaya yang lain. Dia menghitung kita. Ini pasti bagian dari rencananya untuk memastikan ada cukup banyak buaya. Kancil melompat ke buaya terakhir dan hampir sampai di tepi sungai. 3. Terima kasih buaya-buaya, kalian sudah membantu aku menyeberangi sungai dengan selamat. Buaya menggeram. Tunggu, mana makanan yang kau janjikan?
Kancil tertawa berbahak-bahak setelah sampai di daratan. Oh, buaya yang kuat. Makanan yang aku janjikan. Aku hanya bilang ada makanan di seberang, bukan untuk kalian. Makanan itu untukku. Kalian telah membantu aku menyeberangi sungai. Terima kasih. Buaya menggeram keras. Kancil, kau berdusta pada kami. Kalau aku bisa menangkapmu, kau akan jadi makan malam kami. Kancil berlari sambil tertawa. Sayang sekali buaya, aku sudah di daratan. Kalian tidak bisa mengejarku sekarang. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Buaya marah dan kesal sementara Kancil melanjutkan perjalanan di hutan sambil tersenyum puas. Sial, ternyata kita dibohongin oleh kancil-kancil itu. Di atas pohon terdapat kupu-kupu yang menyaksikan tingkah laku kancil dan buaya. Ia berkata dalam hati, Buaya, sudah tahu kancil itu cerdik, kenapa kalian masih percaya saja dengan kata-katanya? Teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil pesan moral, yaitu jangan mudah tergoda oleh janji-janji manis tanpa berpikir panjang, dan selalu gunakan akal untuk menghadapi masalah. Tamat. Tamatlah sudah kisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pagelaran wayang kancil dari kelompok 3. Silakan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan cerita yang berjudul Singa si Raja Hutan.
terdapat sekelompok hewan yang hidup dengan tenang dan tentram. Hewan-hewan tersebut terlihat bahagia dengan kepemimpinan singa sebagai raja hutan. Hampir tak ada masalah dalam kepemimpinan singa. Setiap masalah selalu diselesaikan dengan musyawarah antar hewan. Singa juga selalu melindungi para hewan dari serangan hewan lain yang jahat. Wahai singa raja hutan, terimalah hadiah makanan dari keluargaku sebagai balasan hari kemarin. Engkau telah membantu keluargaku dari serangan buaya. Tidak perlu kura-kura, sudah menjadi tugasku melindungi semua rakyatku. Lebih baik berikan makanan-makanan ini kepada anggota keluargamu. Aku yakin keluargamu lebih membutuhkan. Tapi ini bentuk balasan dari keluarga kami, singa. Sungguh. Sudah, tidak perlu. Aku senang jika hewan-hewan di hutan ini hidup sejahtera tanpa gangguan apapun. Terima kasih banyak, singa. Aku tidak tahu apa yang terjadi kepada keluargaku jika kemarin raja tidak menyelamatkan kami. Sama-sama kura-kura. Pada suatu hari yang tenang, saat para hewan berkumpul, datanglah kelinci dan gajah dengan keadaan panik. Gawat raja, gawat! Hei kelinci, tenangkan dirimu. Ada apa? Maaf raja, akhir-akhir ini banyak hewan-hewan mati di dekat padang rumput. Dan makanan-makanan yang disimpan oleh para hewan juga lenyap. Kenapa itu bisa terjadi? Maaf raja, tadi aku melihat rusa buntung berkeliaran di dekat padang rumput. Sepertinya semua ini ulah rusa buntung. Rusa buntung? Siapa dia? Rusa buntung adalah hewan jahat yang sudah terkenal suka mencuri dan menganiaya hewan lain yang lemah raja. Siapa saja yang ia temui sudah pasti celaka. Beberapa waktu yang lalu di hutan Lokananta, ia menghabiskan makanan dan menganiaya beberapa hewan. Hutan Lokananta? Bukankah hutan itu dipimpin oleh macan yang kuat? Betul raja, tapi kabarnya Raja Hutan Lokananta tidak berkutik menghadapi rusa buntung ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita tidak boleh membiarkan rusa buntung ini membuat kekacauan di wilayah kita. Suasana yang tadinya tenang kini berubah dengan penuh kekhawatiran, khususnya bagi penghuni hutan yang merasa dirinya tidak sanggup untuk melawan rusa buntung ini. Sepertinya rusa ini memang berbeda dengan hewan jahat lainnya. Sebagai raja hutan, singa berpikir keras bagaimana cara menangkap rusa buntung. Tak lama kemudian, singa mencoba menanyakan sesuatu kepada para hewan. Wahai rakyatku, sepertinya untuk melawan rusa buntung ini aku membutuhkan pendamping.
Pilihlah aku, singa. Aku mempunyai cangkang yang sangat kuat dan keras. Aku yakin aku bisa menjadi pendamping dalam perburuan ini. Kura-kura, aku hargai penawaranmu. Tapi maaf kura-kura, tanpa merendahkanmu, aku membutuhkan hewan yang juga mempunyai kecepatan yang tinggi. Selanjutnya, monyet menawarkan diri. Wahai singa raja hutan, pilihlah aku. Aku lincah dan mempunyai kecepatan. Aku sering mengambil pisang di kebun Pak Tani dan selalu berhasil. Hei monyet, kamu tidak boleh mencuri, karena mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Jika kamu tetap melakukan itu, maka kamu tidak ada bedanya dengan rusa buntung. Maafkan saya raja, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagus, aku tidak ingin rakyatku menyusahkan orang lain atau hewan lain. Dalam perburuan ini, kamu masih belum memenuhi syarat monyet. Tapi aku mempunyai tugas khusus untukmu. Baik raja. Tak lama kemudian, kuda menawarkan diri. Wahai singa raja hutan, pilihlah aku untuk mendampingimu dalam perburuan ini. Aku mempunyai kecepatan dan tubuhku sangatlah kuat. Selain itu, aku merasa mempunyai hutang budi kepada raja dan semua hewan di hutan ini yang telah membantuku di setiap kesulitan. Apa kamu yakin kuda? Rusa ini bukan rusa sembarangan. Ya, aku sangat yakin. Baiklah kuda, kamu terpilih menjadi pendamping dalam perburuan ini. Terima kasih raja, aku akan berusaha yang terbaik. Kalau sudah waktunya, aku akan memberitahumu. Baik raja. Untuk semua hewan sekarang, kembali ke rumah masing-masing. Ingat, tetap tenang dan tetap waspada. Para hewan pun mulai kembali ke rumah masing-masing. Kecuali monyet. Monyet masih penasaran dengan tugas khusus yang akan diberikan singa kepadanya. Mohon maaf raja, aku masih penasaran dengan tugas khusus yang raja berikan kepadaku. Apakah itu raja? Oh iya, aku berpikir bahwa musuh yang kita hadapi adalah musuh yang kuat. Aku harus mencari tahu apa kelemahannya. Lalu, apa yang bisa saya bantu untuk menangkap rusa ini raja? Tugasmu adalah mengintai atau memata-matai rusa buntung monyet. Berikan informasi apa saja yang kamu dapat darinya. Jangan sampai kamu tertangkap. Jalankan tugas ini dengan hati-hati. Baik raja, aku akan melakukan sebaik mungkin. Setelah mendapat tugas khusus dari singa si raja hutan, monyet segera berkeliling hutan melewati dahan-dahan pohon yang besar. Ia ingat bahwa terakhir kali rusa buntung terlihat di padang rumput. Dalam perjalanan menuju padang rumput, ia merasa dirinya berguna untuk rakyat hutan. Sangat senang, tentu. Dia sangat menyesal bahwa dirinya selama ini memang salah. Benar yang dikatakan oleh singa. Selama ini
ia tak jauh berbeda dengan rusa buntung. Maka ia sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Setelah beberapa lama monyet melompat-lompat melewati dahan-dahan pohon yang besar, ia melihat gerak-gerik mencurigakan dari kejauhan. Benar saja, yang dilihat monyet adalah rusa buntung. Ia melihat rusa buntung akan mencuri persediaan makanan kelinci. Melihat hal itu, monyet mengintai dari atas pohon besar. Banyak sekali makanan di sini. Akan aku ambil semua tanpa tersisa sedikit pun. Saat rusa sedang lahap memakan makanan curiannya, kelinci si pemilik makanan datang. Hei, apa yang kamu lakukan? Itu makananku. Berani-beraninya kau melarangku. Kamu tidak tahu siapa aku. Memangnya siapa kamu? Apakah kamu? Ya, aku rusa buntung, hewan yang paling kuat di hutan ini. Tolong jangan makan semua makananku. Aku sudah sangat susah payah mencari semua itu. Aku tidak peduli. Aku lapar. Aku dapat makanan. Akan ku makan semua makanan yang ada di hadapanku, termasuk siapapun yang menghalangiku. Tolong jangan makan aku. Tiba-tiba monyet turun dari pohon. Kelinci, cepat lari. Hah? Monyet? Cepat lari, lari sekencang mungkin. Tanpa berpikir panjang, kelinci lari dengan cepat. Berani-beraninya kamu menggangguku. Sementara itu, kelinci masih berlari dengan cepat. Saat berlari, ia terus mengkhawatirkan nasib monyet yang telah menyelamatkannya. Ia bergegas menuju ke tengah hutan, ke tempat singa raja hutan. Sesampainya di tengah hutan, ia bertemu dengan singa dan kuda yang sedang menunggu informasi dari monyet. Raja, gawat! Monyet tertangkap oleh rusa buntung di dekat rumahku. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku tadi melihat hewan yang sedang mencuri makananku. Aku menegurnya. Awalnya aku tak tahu siapa dia. Setelah ia berbalik, ternyata ia rusa buntung. Rusa buntung akan menyerangku, tapi monyet menyelamatkanku untuk mengalihkan perhatiannya. Tenangkan dirimu, kelinci. Kamu istirahat saja di sini. Aku dan kuda akan ke sana. Baik, Raja. Kuda, sudah saatnya kita menangkap rusa buntung ini. Baik Raja, aku sudah siap.
singa dan kuda segera berlari menuju rumah kelinci. Mereka harus datang secepat mungkin akan monyet tetap selamat. Sesampainya di halaman rumah kelinci, singa dan kuda melihat monyet sudah tidak berdaya. Hei rusa buntung, lepaskan monyet itu. Siapa lagi kamu? Kamu juga mau mengganggu kesenanganku? Tak akan ku lepaskan monyet ini begitu saja. Ia sudah membuat makanan penutupku lari. Lagi pula, akulah hewan terkuat di hutan ini. Tidak boleh siapapun menghalangiku. Ini tidak bisa dibiarkan, Raja. Biar aku yang menghadapinya. Hei kuda, tunggu, jangan gegabah. Ah, merepotkan. Ucapan singa tidak didengar oleh kuda. Perkelahian sengit antara kuda dan rusa tidak terelakkan. Mereka saling menyerang satu sama lain. Namun, akhirnya kuda kalah di kaki rusa itu. Melihat hal itu, singa segera menghampiri kuda. Kuda, kamu tidak apa-apa. Sepertinya rusa ini terlalu kuat untukku, Raja. Sudah kubilang, akulah hewan paling kuat di hutan ini. Kalian hanya merepotkanku saja. Kuda, sekarang selamatkan monyet. Biar aku saja yang menghadapi rusa buntung ini. Baik, Raja. Kuda segera berlari ke arah monyet dan menggendongnya, yang membawa monyet ke tempat yang aman. Hei, mau dibawa kemana monyet itu? Biarkan mereka pergi. Lawanmu adalah aku. Kamu sudah tidak bisa dimaafkan. Baiklah, kalau itu maumu kucing. Aku singa. Perkelahian sengit kembali terjadi. Beberapa kali singa terkena tendangan dari rusa. Di sisi lain, rusa juga tidak jarang terkena terkaman dari singa. Perkelahian berlangsung dengan lama. Akhirnya, rusa buntung berhasil ditaklukkan oleh singa. Ampun kucing. Singa! Iya singa, aku mengaku kalah. Aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mulai sekarang berhentilah berbuat jahat kepada siapapun. Jika aku mendengar kamu melakukannya lagi, kamu akan bertemu denganku lagi. Baiklah singa, aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan di wilayah kekuasaan singa. Kuda dan monyet diangkat singa menjadi hewan kehormatan di wilayah itu. Kabar rusa buntung juga sudah tidak terdengar lagi. Semua hewan kembali beraktivitas seperti sedia kala, tenang dan tentram.
ratri mung ngiling manising ati setiaku bisa handuweni marang sang dia sulasi santri kang pinter rineksa mula iku aku njaluk terus dikatekno kanggo usaha
ningkat ke madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ponco Budisjolo selaku Kepala Madrasah MTS Muhammadiyah Al-Majrin Patuk yang sesungguhnya sudah pindah tugas karena mendapat tugas baru dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Ustadz Syekh Winarno, calon Kepala Madrasah yang kami hormati, Ustadz Madrasah, Ustadz Kepondokan yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita mengamati, mengetahui, mengikuti semenjak awal. Biarpun pada waktu latihan kami hanya melihat dari jauh, namun setelah kita ikuti kegiatan pada pagi hari ini yang luar biasa, apa yang telah disampaikan oleh anak-anak kami, putra-putri, santriwan-santriwati yang dibimbing oleh para ustadz dan ustadzahnya, sehingga dapat melaksanakan tugas yang sangat bagus. Biarpun belum sempurna, sebab manusia tidak ada yang sempurna, tapi dengan latihan yang kira-kira 2 minggu ternyata penampilan sudah luar biasa. Apalagi penampilan yang pentas wayang yang terakhir, bukan kami mengecilkan yang awal, tapi yang terakhir ini membuat semangat bagi para pemirsa. Karena apa? Penampilannya diiringi dengan di samping irama yang ada juga diiringi ini. Maka saya berharap kepada Pak Isnen selaku pemangku kegiatan kesenian yang ada kaitan dengan ini, mari wayang kancil ini kita kembangkan. Kita kembangkan maksudnya pada suatu saat bisa menampilkan, bukan diikuti beberapa asisten, tapi tanpa asisten bisa tampil dengan hebat. Dan ini bisa ditampilkan pentas seni khusus di pondok pesantren atau di madrasah sanawiyah, sehingga kolaborasi kegiatan yang ada di madrasah ini benar-benar nampak di masyarakat. Syukur bisa dikolaborasi dengan gending langsung. Ini nanti tugas Pak Isnen yang akhirnya akan membuat kegiatan-kegiatan itu atau merangkum dari awal, gending yang harus disiapkan, gamelan yang harus disiapkan. Biarpun ternyata sampai Oktober kabar gamelan yang akan diberikan ke pondok belum ada. Terakhir saya bel ke Dinas Kebudayaan, ternyata tetap di anggaran 2025 untuk gamelan ke pondok. Tapi kami kemarin masih ngenyang, kalau bisa tetap diberikan tahun 2004 Pak, 2024 dari Dinas Kebudayaan. Tidak menyanggupi langsung, tapi ya mudah-mudahan bisa kita usahakan. Kalau ini nanti kita sudah punya gamelan juga, gamelan komplit yang diberikan oleh dari Dinas Pendidikan, insya Allah ini nanti akan menjadi pagelaran. Di samping pada waktunya bisa dikembangkan dalang secara umum, dalang saat ini, bukan wayang kancil tapi wayang secara keseluruhan. Ini akhirnya nanti akan membawa mungkin pada waktunya adalah satu-satunya MTS yang sudah punya greget untuk melestarikan budaya Jawa yang akhirnya membawa dampak yang positif. Ini harapan kita. Selanjutnya kami berikan apresiasi kepada anak sekalian dari penampilan pertama
baik penampilan secara individu, penampilan secara grup, wayang, ini betul-betul bagus, betul-betul bagus. Kalau ini bisa dilihat oleh masyarakat banyak, ini akan menjadikan penilaian tersendiri bagi perkembangan pondok pesantren yang ada ini. Sehingga pada waktunya apa yang kita programkan akan berjalan dengan lancar. Penilaian saya memang ini sangat bagus. Ternyata kelas 7 sudah berani menampilkan seperti itu. Mungkin belum ada di kelas 7 yang lain berani menampilkan seperti ini. Biarpun ini secara asisten, tapi tidak masalah. Yang penting pada waktunya nanti bisa dikemas secara terbaik, secara kelompok, dan akhirnya bisa menampilkan dengan sebaik-baiknya. Ini atas kerjasama mantap antara para ustadzah, baik ustadzah yang ada di pondok maupun ustadzah yang ada di madrasah. Kalau ini berjalan seperti ini, alhamdulillah, insya Allah ke depan madrasah kita akan menjadi madrasah yang besar, insya Allah. Mungkin ini yang kami sampaikan. Terima kasih kepada para penanggung jawab kegiatan ini yang sudah susah payah menampilkan dengan menggunakan barang bekas. Setelah ini nanti ditampilkan, barang yang ada ini tolong nanti dipampangkan di satu tempat, sehingga barang yang sudah terbuat ini tetap lestari, tetap ada di pondok kita, sehingga pada waktunya kita untuk bisa menampilkan. Ini harapan kita seperti itu, sehingga apa yang ada benar-benar terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf pada anak-anak sekalian, apa yang menjadi program anak-anakku sekalian yang dibina langsung oleh para ustadz-ustadzah, lanjutkan dengan semaksimal mungkin, sehingga nanti kamu dapat prestasi yang akhirnya mungkin dengan apa penampilan saat ini nanti bisa membawa kehidupan, termasuk para penyanyinya. Tadi saya sudah gereng-gereng Ustadz Ponco. Kalau demikian Ustadz, ini perlu kita usahakan keyboard, sehingga anak-anak juga bisa tampil dengan keyboard yang ada, sehingga akan semakin mewarnai pondok kita ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa iki mau jenenge? Spencer Wayang Kancil kan di era-erahan Kancil Sinau TPA. Sumangga musik. Tepuk tangan. Analog horror. We checked some Reddit threads, we checked some YouTube comments, and we found your favorite analog horror content. And I'm gonna watch it. So I think let's. Ilahing mangyastia weknyo. Tepuk tangan. Sidhem permanem sabawan ingkang samya miyarsa. Suhrep data pitana. Hanenggih pundhita nagari ingkang kaika adi dasa purwa. Hega marang sawiji adi lunuhih dasa 10 purwa kawiwitan. Harenggih kantoripun Pak Lurah ingkang rinengga rengga dening sagunging kaendahan. Para putra MTS Muhammadiyah Al Muhajirin patok ingkang ngrengga amrih rengganing swasana bagya.
P5RA ingkang kawujudaken dening para ingkang samya migatosaken pendidikan wonten ing kurikulum merdeka pinangka saprotolonipun wekdal pengajaran kagem nglatih para putra-putra anggenipun samya gegulang ilmu ing babagan gesang, ilmu ing babagan sanesipun ingkang karengga-rengga dening para pelatih lan pembimbing. Titi wanci punika kula semedya aturaken dhateng sanggiring para tamu wayang kancil kanthi erah-erahan kancil sinau TPA. Yo lur padha tepuk tangan. Suhrep Doto Pitono kocap kacarita rikala semana ana ing tengahing wana ana satu kewan sing do padha mlaku-mlaku ana ing dalane dewi-dewi boyo kang jebur ana ing kali tumuli padha siap-siap arep tumuju golek panganan. Lur, kanca-kancaku done ngendi? Iki aku arep neng pondok pesantren kok ora ana kanca ki done ngendi? Buaya, kamu mau kemana? Kowe sapa? Aku Kancil. Lah kowe arep neng ndi Kancil? Aku mau TPA di Al Muhajirin. Loh, lah nek ngono saiki bareng-bareng aku arep melu sinau neng Al Muhajirin. Lah kancamu ndi? Temanku banyak banget. Kowe iki iso basa Jawa apa ora? Enggak, aku udah lama berada di Jakarta. Oh, ya nek ngono kowe basa Arab sisan nek kepengin pinter. Soalnya tiap hari Selasa itu aku itu berbahasa Arab. Kalau setiap hari Kamis aku itu berbahasa Inggris. Jos toh? Oh, jos. Lur, ayo tepuk tangan ki. Kancil pinter kaya ngene. Buaya, kamu mau ke mana? Aku mau jajan. Lah mana jajanannya? Kok beda iki mau suarane? Para miyarsa, gocap kacarita Kancil ingkang sampun medal saking papanipun kaperlu badhe tumuju wonten Taman Pendidikan Al-Qur'an. Pinanggihan kalian buaya ingkang kepengin badhe sinau wonten ing pondok pesantren Al Muhajirin Pado. Kancil tumunten tanglet kalian buaya. Buaya. Lah kalau di pondok pesantren itu siswanya berapa? Aku kemarin udah menghitung. Lah kok kamu pakai bahasa Jawa? Airiru kamu ya aku tak Jawa meneh. Wingi aku wis ngitung cacahe ana 118. Ana sing saka ora-ora, ana sing saka endi ya? Oh, Solo. Ana sing kok endi? Surabaya. Ana meneh? Semarang kono. Ana endi? Okeh banget. Okeh banget nek sing neng Al Muhajirin kuwi. Oh, kalau begitu Al Muhajirin itu malah tingkatnya sudah tingkat nasional ya. Betul gitu. Kok basa Indonesia meneh? Soale ana sing Jawa, ana sing Sumatera. Sumatera itu apa? Sumatera. Oh ya, kalau begitu kita bersyukur. Alhamdulillah Pondok Pesantren Al Muhajirin yang saat ini diajar oleh ustadz-ustadzah hebat-hebat sekarang melahirkan satu hasil yang luar biasa. Halo Bapak Ibu, halo.
Mana Bapak Ibu masih enggak? Masih. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyekolahkan anak-anaknya di Al-Muhajirin. Insya Allah semua nanti akan berjalan dengan lancar. Anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Buaya, aku udah mau berangkat. Kamu mau kemana? Aku mau ke pondok. Lah kowe arep nang ndi, Cil? Aku arep nang TPA Al-Muhajirin. Loh, lah nang ndi? Al-Madinah, Deng. Sing pinggir dalan niku kuwi. Lah sing mulang sapa? Besok ustadz-ustadzah yang mau ngajar, nanti di sana diminta ngajar. Gitu katanya. Oh ya, ayo kita sama berangkat. Musik. Kancil berjalan. Pamit sih ya. Ya. Oh alah Kancil arahe beda ya, aku ya tak mangkat dhewe. Tak ajak kanca-kancaku boyo. Ayo yo, boyo. Buaya. Boyo apa iki? Ayo yo, saiki godhong mangkat ning Al-Muhajirin. Sing penting esuk-esuk gasik, do subuhan, bengi-bengi malam Jumat, malam Setu, do salat tahajud, muga-muga awake dhewe kabeh sesuk do munggah swarga yo. Yo, ayo jawaban yo. Oh yo, oh amin ya Rabbal Alamin. Oh, saiki tak bali, tak ngajak kanca-kancaku, tak jake ning Al-Muhajirin kabeh. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Semanten katur ngesanipun para tamu cerita Kancil ngaji ning TPA. Muga-muga bisa diseneng kuyung dening para putra sesuk luwih pinter tinimbang gurune. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora kuat ngangkat iki kepiye.